Hai semuanya, teman-teman yang lihat video ini, kenalin aku Patricia, salah satu mahasiswa Prodi Manajemen di Universitas Erlangga yang sekarang masuk di semester 7 atau semester akhir nih. Oke, to the point, berbicara tentang bisnis, aku saat ini lagi proses 2 bisnis nih teman-teman. Bisnis yang pertama aku dirikan sejak tahun 2019, ya ini bisnis kuliner, yaitu ayam geprek yang semuanya berdomisili di kota Kediri dulu. Yang bisnis kedua, ini bisnis yang lagi happening nih, bisnis di bidang fashion, yaitu thrift shop. Nah, 2 bisnis ini aku bakal ceritain gimana caranya aku mendapatkan ide dan gimana caranya aku berproses, dan kemudian hal-hal positif apa yang bisa kalian petik dari sini untuk dijadikan motivasi. Nah, bisnis yang pertama ini aku bergelut di bidang kuliner memang, karena pada saat itu memang aku bingung nih awal mulanya, karena aku lihat dari lingkungan aku sendiri, dari peluang lingkungan di keluarga aku. Di keluarga aku memang latar belakangnya pada suka kuliner, teman-teman. Jadi akhirnya pada saat itu aku memutuskan untuk bikin bisnis yang dengan modal aku pinjam ke orang tua. Nah, aku dengan modal pinjam sebagian uang orang tua, kemudian aku kembalikan di beberapa bulan berikutnya. Terus dari bisnis yang pertama itu aku memang berkonsep di kaki lima. Jadi nggak ada meja kursi di kios atau segala macam karena sewanya mahal. Kalau bisnis di kaki lima itu lebih murah, nah dan lebih terjangkau juga untuk aku sebagai mahasiswa yang pada saat itu pas-pasan gitu. Nah kak, gimana sih kok bisa dapat peluang ide itu? Peluang pertama aku dapetin ketika pas aku di Surabaya, aku lihat ada bisnis yang seperti itu. Ibaratin bisnis yang, wah ini bisa nih kalau misalnya aku dirikan atau aku buat di kotaku sendiri gitu. Akhirnya tanpa pikir panjang, dalam proses waktu 1 bulan, aku memutuskan untuk kayaknya aku bisa deh untuk ini. Kok bisa sih kak dapat kayaknya aku bisa gitu? Ya karena kita yakin, karena aku sendiri yakin bahwa semuanya tuh bisa kalau misalnya kita memang niat untuk aku pokoknya harus bisa berbisnis gitu. Nah, ide itu akhirnya aku putusin karena di kota Kediriku gak ada sih kayak produk seperti itu. Akhirnya ya bisa lagi dijadikan peluang, dan alhamdulillah pada saat itu masyarakat di kota Kediri tuh mau menerima produk seperti itu gitu. Lanjut ke bisnis kedua nih. Bisnis kedua karena memang aku sejatinya aku suka cari barang-barang gak dikembari orang lain. Misalnya kita beli di Matahari nih, Nevada, itu kan banyak ya baju-baju yang dikembar, atau maksudnya baju-baju yang modelnya sama cuma size-nya aja yang beda. Itu aku gak mau punya baju yang sama, orang memiliki itu sama. Akhirnya aku suka thrift shop. Thrift shop itu awal mulanya adalah barang-barang bekas yang kemudian diperjualkan di online media itu. Nah, aku karena memang gak suka beli baju yang semua orang sama, akhirnya aku memutuskan untuk ya itu tadi, kenapa nggak aku jualin dan kemudian aku tambahin sedikit bahan-bahan yang mungkin dijadikan lebih cantik gitu. Nah, dari kedua bisnis ini kak, gimana sih caranya untuk running atau mengatur waktunya? Wah, kalau berbicara mengatur waktu ya teman-teman, itu tergantung dengan bagaimana kita konsisten pada hari itu. Misalnya nih teman-teman, aku hari ini ada jadwal les nih, dan ada jadwal untuk kelompok. Nah, terus juga aku nih ada jadwal untuk survei cari tepung, soalnya aku mau bikin donat buat aku jual jualkan gitu. Kalian harus konsisten di hari itu. Ya, pokoknya jam sekian sampai jam sekian aku les. Jam sekian sampai jam sekian kelompoknya harus selesai. Nah gitu kan, harus konsisten di hari itu tuh kalian harus bener-bener ya pokoknya jam ini, hari ini aku harus fokus ke ini. Konsisten dulu aja. Kemudian, kak gimana sih ada kendala nggak di situ? Ya pasti semua yang orang dagang di pasar pun, bahkan orang kerja itu semua ada kendalanya teman-teman. Nggak bisa kita lepas. Seorang pengusaha itu enak ya, bisa cari uang sendiri, terus kerjanya juga bisa jam-jam sekian 24/7, kita mikir